Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deborah Amalia Serafiningrum sebagai pembicara pertama dari tim kontra atas mosi pada hari ini, yakni Dewan ingin percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif. Di sini garis bawahi kata lebih baik. Dewan juri sekalian, sebelum saya sampaikan argumen-argumen saya, izinkanlah saya menyanggah argumen yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah. Tim pemerintah mengatakan bahwa dengan berfokus pada kemampuan kognitif akademik, maka lapangan pekerjaan itu akan bersifat eksklusif atau tertutup, atau menciptakan pekerjaan yang tertutup atau eksklusif sifatnya. Di sini contohkan adalah akuntansi dan aktuaria. Di sini saya menyatakan bahwa saya sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan karena keberfokusan kemampuan kognitif akademik tersebut justru akan menimbulkan atau menciptakan spesialisasi yang akan meningkatkan produktivitas di dunia kerja. Seperti kita ketahui Dewan Juri sekalian bahwa perusahaan saat ini atau tempat-tempat di mana orang-orang melamar pekerjaan saat ini itu menuntut profit, di mana profit itu didapatkan dari orang-orang atau sumber daya manusia yang berkualitas. Di mana sumber daya manusia yang berkualitas ini didapat karena mereka memiliki spesialisasi di bidang tertentu, artinya mereka bisa mengembangkan sesuatu di bidang yang sesuai mereka tekuni. Nah, apabila kita berpikir realistis, apakah dengan hanya mengedepankan kemampuan lunak ini kita bisa menjamin inklusivitas lapangan pekerjaan? Di sini maksud saya adalah apakah perusahaan mau menerima orang yang hanya memiliki kemampuan lunak yang baik, Dewan Juri sekalian? Kemudian saya akan menyampaikan argumen-argumen saya. Yang pertama, kenapa saya meyakini bahwa kemampuan keterampilan dan praktik sosial ini lebih baik dibandingkan kemampuan kognitif. Saya tidak setuju dengan hal tersebut karena saya percaya bahwa insan yang berkualitas bukan hanya dibangun dari kemampuan lunak saja, tetapi juga kemampuan kognitif. Apabila kita mengatakan bahwa kemampuan lunak lebih baik daripada kemampuan kognitif, maka itu akan menjadi hal yang sangat amat tidak realistis, Bapak Ibu Saudara, karena kita percaya bahwa memang kemampuan lunak itu penting, tetapi apabila tidak diimbangi dengan kemampuan kognitif yang baik, maka kita akan sulit bertahan di dunia yang semakin berkembang ini. Kita kasih contoh saja, apabila pendidikan ini kan tujuan utamanya kepada pekerjaan. Apabila di pekerjaan nanti kita melamar sebagai seorang pegawai, contohnya saja kita melamar sebagai HRD, tentu saja perusahaan akan memilih orang-orang yang memiliki keterampilan kognitif yang lebih baik dibanding orang-orang yang hanya memiliki keterampilan lunak atau keterampilan dan praktik sosial yang baik. Dewan Juri semuanya, saya akan memberi contoh, misalnya si A ini memiliki keterampilan dan praktik sosial yang baik. Dia juga merupakan lulusan dari psikologi. Dia ingin melamar sebagai HRD. Di sini kita bandingkan kepada si B yang hanya memiliki keterampilan dan praktik sosial yang baik. Tentu saja perusahaan akan memilih si A ini karena dia akan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perusahaan ini. Nah, kemudian poin yang kedua, kita harus berpikir realistis, Bapak Ibu Saudara, bahwa peradaban terus berkembang. Di era sekarang ini teknologi sangat canggih. Apabila kita hanya berfokus saja pada kemampuan lunak, tentu kita tidak akan memiliki bekal yang cukup untuk bertahan dan menghadapi kemajuan teknologi saat ini. Manusia itu terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Contohnya saja HP, laptop, dan lain-lain, itu semua dibentuk atau diciptakan karena manusia memiliki kemampuan kognitif. Bukankah kita sebagai manusia harus dituntut untuk berkembang sesuai dengan peradaban-peradaban kita? Dewan Juri sekalian, untuk itu saya percaya bahwa dengan adanya kemampuan kognitif ini sangat penting untuk membangun peradaban-peradaban yang ada. Dewan Juri semuanya, marilah kita merefleksikan apakah soft skill saja cukup digunakan untuk berkembang, cukup digunakan untuk manusia berkembang di dunia yang keras ini. Tentu saja tidak. Maka dari itu saya tekankan bahwa pendidikan kognitif itu juga penting. Sama pentingnya dengan pendidikan berbasis keterampilan dan praktik sosial, Dewan Juri semua. Bagaimana kita bisa berkembang atau kita bisa meningkatkan peradaban kita jika kita hanya bergantung pada keterampilan dan praktik sosial saja, Dewan Juri?
Penciptaan robot pemilah sampah, perusahaan teknologi, apakah bisa tercapai apabila kita menekankan fokus kita hanya kepada kemampuan lunak saja? Tentu saja tidak, Dewan Juri semuanya. Kemudian, kemampuan lunak ini saya percaya dapat didapatkan dari proses meningkatkan kemampuan kognitif. Namun, tidak berlaku sebaliknya. Artinya, dengan hanya memfokuskan pada proses pengembangan keterampilan dan praktik sosial, itu tidak dapat mendapatkan kemampuan kognitif juga. Tetapi sebaliknya, kemampuan-kemampuan lunak ini dapat didapatkan dari proses meningkatkan kemampuan kognitif. Contohnya saja, kita sekolah saat ini, kita menekankan adanya kerja kelompok. Kerja kelompok itu berkaitan dengan apa? Dengan tugas. Misalnya saja saya ambil pelajaran fisika. Pelajaran fisika yang menuntut untuk siswa bekerja sama di dalam kelompoknya. Tetapi juga mereka memecahkan suatu masalah. Ini kan merupakan salah satu kolaborasi antara kemampuan kognitif dan juga pengembangan keterampilan dan praktik sosial. Bukankah demikian, Dewan Juri semuanya? Di sini juga saya tekankan bahwa salah satu yang dimaksud dari pendidikan berbasis keterampilan dan praktik sosial itu meliputi pemecahan masalah, di mana pemecahan masalah membutuhkan yang namanya pemikiran kritis atau cara berpikir yang kritis. Bagaimana kita bisa mendapatkan cara berpikir yang kritis itu? Tentu saja kita bisa mengasahnya melalui pendidikan kognitif atau pendidikan kemampuan kognitif, Dewan Juri semuanya. Pada proses pembelajaran yang menekankan pada kemampuan kognitif akademik, kita dituntut untuk memecahkan suatu masalah, misalnya saja sebagaimana sudah saya ambil sebelumnya, yaitu fisika. Di fisika kita dituntut untuk bisa memecahkan bagaimana permasalahan, misalnya saja fluidostatis. Fluidostatis ini bagaimana kita bisa mengukur air ini supaya bisa naik. Demikian. Dewan Juri saudara semuanya, saya percaya bahwa pendidikan berbasis keterampilan dan praktik sosial ini tidak lebih baik dari kemampuan kognitif, karena ini sama baiknya dan berjalan beriringan, dan itu sangat tidak etis apabila kita hanya berfokus pada keterampilan dan praktik sosial. Demikian, Dewan Juri semuanya. Terima kasih.